Potong roti itu semua aku nggak tonton. Nah, dan aku tidak benar-benar mengetahui ternyata namanya tuh sebegitu besarnya ya, artinya sebelum menikah dulu lah, dan prestasinya apa segala macam. Aduh, aku jadi dengar dari mantannya, aku jadi karena ketawa sendiri, lucu. Nanti ada lagi yang sama Jennifer Super tuh lebih lucu lagi gitu, ya Allah. Karena kan memang aku terpautnya sama almarhum kan 10 tahun. Jadi maksudnya dunianya Mas Aji dan dunia aku itu kan nyaris kan beda ya, maksudnya 10 tahun itu kan berarti banget. Jadi dia ngetok-ngetoknya, aku berarti masih SMP ya kan. Jadi maksudnya belum kemana-mana, jadi belum tahu informasi yang banyak. Dan ketika tahu, ya Allah, titik DJ, Bella Sapira, apa siapa lagi kayak akan datang. Tapi emang rencana mau ngundang Bella sama yang lain gitu nggak sih Mbak Aji mungkin? Itu permintaan dari netizen. Iya, jadi dari yang kemarin masuk gitu kan, terus ya biasa lah manajemenku, Mbak, seru juga kali ya, artinya bukan untuk membicarakan masa lalunya, enggak, tapi mudah-mudahan ada pelajaran. Kan artinya gini, ketika di podcastnya Titik DJ kan dapat kita ambil bahwa ternyata Mas Aji itu memberikan ilmu kepada Mbak Titi itu dalam artian kedisiplinan, hidup sehat, dan mudah-mudahan kan amal itu kan bisa jadi amal jariahnya juga buat almarhum. Mbak Aji sendiri tapi baru tahu kemarin apa sebelumnya sudah tahu kalau memang Mbak Titi adalah mantannya Mas Aji? Dengar sepintasan sih iya, tapi nggak tahu ceritanya ya. Sampai ternyata si makaroni skotel itu yang biasa Mas Aji buat aku dibuatkan buat Mbak Titi juga. Itu lucu ya Mbak Aji, di poin itu lucu ya? Iya lucu. Dalam hati aku, kayaknya kok sama banget ya, dulu juga ngasih aku itu ya kan. Habis itu diinepin juga makaroni skotelnya, habis itu diolah lagi ya, itu Mas Aji. Dan ternyata si makaroni skotel itu muncul juga nanti dalam episode Ipel. Iya, ternyata si makanan Belanda itu ya, ternyata kan? memang selalu seperti itu Mas Aji mengentrek cewek-ceweknya ya. Ya Allah gitu kan, kalau aku bisa ngomong ya Allah, dan begitu amat ya makanan Belanda ini ya gitu. Berarti seromantis itu dulu ya Mas Aji ya kepada Mas itu. Kebanyakan orang gitu ya. Tapi seru banget ya kemarin bareng sama Mbak Titi DJ. Mungkin sosok Mbak Titi DJ di tempat Mbak Aji. jadi kan aku pertama kali menginterview Mbak Titi itu kan ketika aku Putri Indonesia ya. Jadi itu sekitar berapa ya, 12-13 tahun yang lalu. Dan pada waktu itu Mbak Titi itu yang masih juga menikah, dan after all the years gitu kita ketemu lagi, dan pembelajaran yang diambil dari kegagalan pernikahannya gitu ya, terus gimana menjadi ibu sambung itu ternyata juga luar biasa. Dan aku amazed banget gitu bahwa Mbak Titi tuh mau membagikan ya gimana sih operasi plastik itu, terus di mana sih yang paling tepat, apa sih resikonya. Dan bagi aku itu informasi yang luar biasa. Karena pasti setiap perempuan, bahkan even nih gitu kan, kalau kita udah 50 kan kita udah mulai mikir nih kayaknya facelift ya apa gitu-gitu ya, dan itu udah common di antara perempuan-perempuan. Nah tapi akhirnya Mbak Titi tuh memberikan, oh ini plus minusnya, ini yang harus diketahui supaya nanti gak bahaya resikonya gitu-gitu. Tapi Mbak Aji sendiri ada keinginan nggak sih mungkin untuk oplas? Belum sih ya, sebenarnya nggak ini ya, ya Bismillah aja lah ya, kayaknya sih nggak perlu ya, belum perlu bagaimana kita nggak pernah tahu. Karena Mbak Titi aja keinginan itu baru muncul ketika 50 tahun. Nah, berarti kan mungkin sekitar segitu mungkin perempuan ada, asalkan itu tidak beresiko, tidak melanggar saya Islam, tidak melanggar syariatnya gitu kan. Kalau misalkan sebatas perawatan gitu ya. Tapi kan kalau itu saya masih harus mempelajari lagi ilmunya. Mbak Aji, kemarin sempat cerita nggak sih Mbak Titi berapa lama pacaran sama Mas Aji? Itu pokoknya setelah podcast saya disuruh lagi setelah podcastnya ya kan. Cuman alhamdulillah, maksudnya berapa lamanya ya, namanya mungkin zaman itu berarti ya karena kan Mbak Titi emang kelahiran sama Mas Aji ya, mereka kelahiran 67, aku emang adik jauh di bawahnya mereka gitu. Jadi nggak begitu ikutin ya perkembangan zaman itu, dan ternyata pada zaman itu tuh pada heboh ya ternyata ya antara perempuan yang mengelilingi Mas Aji masa itu.